Oke, kita membicarakan sebuah negara yang sangat miskin 60 tahun yang lalu, bahkan 123 tahun sebelum 60 tahun yang lalu. Penguasanya tidak pernah mendatangi tempat tersebut, namun sekarang adalah negara nomor 2 terkaya di dunia jika dibagikan kekayaannya kepada seluruh penduduk negara tersebut atau dikenal dengan GDP per kapita. Nilainya kira-kira 172 ribu dolar per kapita per tahun dibandingkan dengan Indonesia yang 4.300 dolar per tahun. Artinya, penduduk negara ini 41 kali lebih kaya dari Indonesia. Kita membicarakan GDP per kapita karena itu yang dipakai kaum akademisi pemakan ilmu kampus. Walaupun dalam MMT hal ini kurang disetujui, yaitu cara menghitungnya menggunakan rata-rata. Begini penjelasannya. Kalau dalam sebuah warung Tegal misalnya ada 20 meja, yang rata-rata per meja isi tamunya katakan pendapatan mereka adalah UMR. UMR-nya Jawa Tengah misalnya, yaitu dibulatkan 2 juta rupiah. Maka 20 meja tadi GDP nasional orang yang berada di warteg tersebut adalah 40 juta rupiah dikali 12, kira-kira 480 juta rupiah. Lalu masuklah Rafael, seorang eselon 3 yang punya kekayaan 500 miliar, maka GDP nasional di warteg tersebut menjadi 500.000,48 miliar. Dengan GDP per kapita wilayah warteg tersebut adalah 12,2 miliar rupiah atau 787 ribu dolar per kapita. Ya begitulah ekonomi yang umum dipakai di kampus, yang dibawa-bawa di dalam mengelola negara, yang dianggap berhasil menaikkan GDP negaranya. Jadi kalau Wakanda punya 16.000 triliun rupiah, atau kita tahu porsinya kalau dibagi 3, yang 3.000 triliun adalah APBN, yang 3.000 triliun lainnya adalah rakyat yang 98%, yang 2% menikmati 10.000 triliun. Yang naik dalam 3 tahun terakhir adalah yang 10.000 ini dari 8.000 triliun ke 10.000 triliun. Dan diperkirakan dengan kenaikan harga nikel, sawit, batu bara saja, yang juga ditambah kenaikan produksinya, maka 10.000 triliun tadi bisa jadi 12.000 triliun. Bisa saja. Namun yang 3.000 triliun milik yang 98% populasi Wakanda sejak 8 tahun terakhir ini, nggak tahu naiknya berapa. Jangan-jangan tetap aja segitu. Orang otopilot kok. Jadi kapankah ilmu kampus ini bisa jujur mengatakan datanya? Datanya nggak salah sih. Hanya data yang ditampilkan dipilih yang menguntungkan pejabat itu saja yang disayangkan. Namun karena yang di kampus sudah dicekoki data model begini, maka waktu kita mengatakan ubah cara menghitung data supaya lebih jujur dan transparan melihatnya, kita nggak disukai karena kita kaum akal sehat, bukan ekonom dianggapnya. Ilmu akal sehat itu bukan ilmu kampus dianggapnya. Ya nggak apa-apa juga. Bayangkan, kita ingin data jujur. Misalnya hutang, maka dibandingkanlah dengan hutang dari negara lain. Jepang lebih banyak hutangnya dibanding GDP negara tersebut. Amerika juga hutangnya banyak. Tiongkok juga banyak hutangnya kalau dibandingin dengan GDP. Nah, kalau hutang dibanding GDP, ya kita kelihatan benar hutang Indonesia di bawah perbandingan negara-negara tersebut. Namun karena yang berbicara punya otoritas dan punya tim yang mengelola informasi, maka terlihat benar. Ya memang benar kalau itu diperbandingannya begitu. PDB Indonesia kan 1.100 billion dolar. Hutang external debt-nya 510 billion dolar. PDB India adalah 3.500 billion dolar. Hutang external debt-nya adalah 610 billion. Jepang PDB-nya adalah 6.100 billion dolar. Hutang eksternalnya 9.800 billion dolar. Dengan data ini terlihat Indonesia aman hutangnya terhadap GDP. Dengan data tersebut Jepang tidak aman hutangnya. Dengan data tersebut India sangat aman bahkan. Coba kita hitung dengan yang lain. Coba kalau perbandingan hutang terhadap ekspor. Ini dari kacamata MMT melihatnya. Hutang bukan terhadap aset, tapi hutang terhadap growth atau pertumbuhan. Hutang 510 miliar dolar hutang Indonesia dibandingkan dengan jumlah ekspor 291 miliar dolar. Hutang India adalah 610 miliar dolar, ekspor India 608 miliar dolar. Hutang Jepang 9 triliun dolar, ekspor 8 triliun dolar. Ini kalau diilustrasikan, sederhananya ya biar pada paham. Misalnya bininya Bosman, katakanlah namanya Mbak Endang, punya pendapatan di rumah kira-kira 300, memiliki hutangnya 5.000. Beda dengan tetangga rumah yang punya istri namanya Mbak Sri, pendapatannya 400, hutangnya 600. Ya kerenan Mbak Sri dalam hal ini ya. Mbak Sri tetangga itu pasti bisa bayar hutang dan hutangnya untuk hal yang produktif, yang bermanfaat buat keluarganya. Sementara istri Bosman boros banget, membangun banyak hal tapi bukan untuk hal produktif kayak bangun kos-kosan. Dia hanya bangun rumah, gaya-gayaan doang, padahal kosong isi rumahnya. Beli-beli motor gede, Rubicon, tas mewah Dior, Hermes, jalan-jalan keluar negeri, flexing-flexing, dan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan bayar hutang aja pakai hutang. Secara perhitungan akal sehat, maka hutang Indonesia bukan untuk yang produktif. Benar begitu. Dan kalau data ini ditampilkan ke publik, bisa jadi yang menjabat dianggap tidak perform. Raiso kerjo intinya. Ya, gak boleh begitulah terjadinya. Cemar nama pejabatnya, cemar nama dan rusak gelar, dan juga rusak ilmu kampusnya. Harus terlihat benar dan keren. Maka yang dibandingkan utang terhadap GDP. Wih, cocok. Sakarmu lah. Kita kembali ke topik awal. Negara yang nomor 2 terkaya di dunia dengan tingkat gap kaya miskinnya bukan 2% dibanding 98% seperti Wakanda. Benar-benar hampir
hampir rata. Negara ini medannya berbukit-bukit, tidak memiliki laut atau dikenal dengan istilah negara landlocked. Bahkan negara yang mengapitnya juga negara landlocked, tidak punya lautan. 60 tahun yang lalu, keluarga kerajaan ini untuk menghidupi rakyatnya menjual koleksi lukisan untuk mendapatkan uang agar bertahan hidup rakyatnya dengan menjual lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Aduh, kalau kayak gini jadi ingat perjuangan Kesultanan Jogja dan Raja Jogja di awal kemerdekaan Indonesia dengan 6.000 emas guldennya. Namun kayaknya kurang dihargai ya. Oke, kita balik ke negara yang dulunya miskin namun sekarang menjadi negara yang tidak punya external debt atau hutang luar negeri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Di sisi bentuk negara yang berbukit-bukit diapit dua negara landlocked, pastinya tidak bisa menjadikan negaranya negara dagang karena untuk berdagang harus melalui dua negara yang mengapitnya. Sangat tergantung dan terjepit lokasinya. Zero natural resources, tidak punya sumber daya alam. Jadi bagaimana negara ini bisa sangat makmur? Kita semua sahabat sudah diinfokan bahwa Jerman di tahun 1918, Jepang di tahun 1945, dan negara kecil yang sangat kaya yang barusan kita sebut adalah negara bernama Liechtenstein adalah pelajaran awal dan pelajaran dasar dari MMT yang diprakarsai oleh Michael Hudson sehingga menjadi acuan Tiongkok sejak tahun 80-an dan acuan Amerika melepas emas di tahun 70-an. Kita lanjut nih pelajaran MMT-nya. Peace.